Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Balik lagi ke channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas lagi soal mandiri tabungan rencana dari Bank Mandiri. Nah, teman-teman mungkin kalau ke bawah atau di playlist aku Mari Berbagi, teman-teman bakal nemu banyak banget mengenai video mandiri tabungan rencana ini, karena memang aku sendiri udah bertahun-tahun memakai metode menabung dengan mandiri tabungan rencana. Tapi khusus kali ini aku bakal membahas mengenai metode menabung untuk kurban. Jadi seperti yang teman-teman udah membaca di thumbnail, jadi kali ini aku bakal membahas mandiri tabungan rencana untuk berkurban di tahun 2025. Jadi sekarang 2024 kan tinggal bulan depan, bulan ini ya, ini udah tanggal 1 Juni, jadi bulan ini sudah masuk Idul Adha. Jadi kita buat planning menabung untuk berkurban tahun depan. Kenapa sih aku merekomendasikan mandiri tabungan rencana ini untuk salah satu metode menabung untuk berkurban? Karena mandiri tabungan rencana ini dia auto debit dari rekening kita. Jadi ketika kita membuka mandiri tabungan rencana, dia akan otomatis setelah kita setting pada tanggal auto debit, dia akan berpindah dari rekening utama ke rekening mandiri tabungan rencana. Dan itu tentu aja nggak berasa ya kalau kita menabung dalam 1 tahun gitu. Kalau pas misalnya kita mau berkurban terus kita nggak mempersiapkan dari tahun sekarang, mungkin akan berasa. Misalnya mau berkurban kambing 3 juta, itu pasti, apalagi kayak sekarang ya habis lebaran gitu, terus mau 3 juta habis kita pulang kampung, pasti akan berasa banget ya. Tapi jika kita sudah memiliki tabungan rencana yang kita buka dari tahun ini dan akan cair tahun depan, katakanlah untuk 1 bulan 100.000, itu juga selama 12 bulan itu kan 1.200.000, setidaknya sudah hampir setengah dari uang yang akan kita keluarkan di tahun depan. Jadi pasti nggak akan begitu seberasa kalau kita langsung mengeluarkan sebesar 3 juta itu. Oh iya, untuk tabungan mandiri rencana ini ketika kita baru buka, misalnya katakanlah kemarin aku buka di tanggal 30 Mei, kemudian aku setting auto debit di tanggal 1 Juni, maka pada saat aku membuka di tanggal 30 Mei itu dia sudah otomatis dipotong, dan nanti di tanggal 1 Juninya maka dia akan dipotong lagi. Sekarang aku bakal ngasih gambaran ke teman-teman gimana sih cara membuka mandiri tabungan rencana melalui aplikasi Livin untuk menabung kurban di tahun 2025. Langsung aja, pertama teman-teman buka aplikasi Livin teman-teman, gambarnya nanti ada di sebelah sini. Jadi teman-teman bisa langsung scroll ke bawah, lalu pilih tabungan rencana, kemudian tinggal teman-teman klik aja tabungan rencana itu. Setelah itu, ketika sudah teman-teman klik mandiri tabungan rencana, di situ bakal muncul mandiri tabungan rencana rupiah dan mandiri tabungan rencana dolar. Nah, teman-teman tinggal pilih mandiri tabungan rencana rupiah, lalu otomatis akan klik selanjutnya. Setelah teman-teman klik, nanti bakal muncul syarat dan ketentuan, tinggal dibaca aja. Kalau sudah oke, teman-teman bisa langsung klik setuju untuk ke menu selanjutnya. Lalu di situ bakal muncul banyak banget menu pilihan tujuan untuk menabung. Nah, karena aku di sini mau pakai untuk berkurban, aku pilih tabungan lainnya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa pilih menabung dengan budget ya. Jadi kalau menabung dengan budget ini kita sendiri yang menentukan, kayak mau uangnya berapa banyak, terus tenornya berapa lama, kayak gitu ya. Langsung klik aja lalu selanjutnya. Nah, biar makin semangat kita disuruh untuk memberi nama tabungan kita, kata
Katakanlah seperti aku, contohnya di sini aku tulis kurban 2025 biar semakin jelas aku menabung tujuannya untuk apa. Kalau misalnya teman-teman mau membuka tabungan rencana ini untuk tujuan yang lain, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita atur rencana. Nah, untuk aku sendiri di sini aku atur 200.000 sebulan biar nanti ketika 12 bulan atau 1 tahun itu sebesar 2.400.000. Jadi itu membuat alokasi dana aku lebih gampang. Nah, di sini udah langsung kelihatan ya totalnya. Di sini aku pakai contoh aku 200.000, kemudian untuk lama 1 tahun dan total yang didapat sekitar 2.400.000 tanpa bunga. Nanti sebenarnya sih ada bunga ya teman-teman. Cuma tujuan aku di sini biar uang aku utuh saja kayak gitu ya. Jadi kalau soal bunga aku nggak begitu merhatiin, bukan jadi concern aku. Yang penting uang aku utuh. Jadi kayak bunga tuh ya udah bonus aja. Yang penting uang aku utuh, tidak terpotong biaya administrasi bulanan seperti tabungan yang konvensional atau yang biasa. Selanjutnya kita atur tanggal auto debit di sini. Nah, kalau di sini aku atur tanggal 1, kenapa? Karena aku menerima gaji pada akhir bulan. Contohnya misalnya 30, ya 30, 31 yang ya 31. Jadi aku setting di sini tanggal 1. Jadi sehari setelah aku gajian, dimana biasanya auto debit itu bakal langsung dilakukan tengah malam ya, mungkin jam 12 malam karena aku lagi tidur, tapi biasanya paginya sudah ada notif kalau sudah auto debit dari tabungan utama ketika tanggal auto debit seperti contohnya tanggal 1. Nah, selanjutnya ini pilih penerima asuransi. Di sini kita bisa pilih siapa aja, contohnya suami atau istri, kemudian anak, kemudian juga bisa pilih kerabat. Ini fungsinya mungkin untuk asuransi manfaat atau apa ya, pokoknya intinya kita isi aja. Nah, yang selanjutnya bakal muncul seperti summary kayak auto debit itu tanggal berapa, kemudian auto debitnya nominalnya berapa, di situ sudah ada, aku pilih 200.000. Kemudian perkiraan hasilnya berapa, di situ ada 2.400.000. Kemudian periode menabungnya berapa lama, di situ ada 1 tahun. Kemudian juga nama tabungan apa, di situ ada tulisannya untuk kurban 2025. Lalu tujuan menabung ada lainnya, kemudian nama penerima manfaat. Lalu kita pilih paling bawah, pilih tabungan rencana. Di situ juga ada nomor rekening yang kita pilih sebagai tempat untuk auto debit. Setelah itu kita masuk ke selanjutnya ya, pilih tabungan rencana. Kemudian silahkan dimasukkan PIN mandiri teman-teman di layar berikutnya. Nah, jika sudah, berarti kita sudah selesai di tahap cara membuka rekening tabungan rencana itu. Lalu kemudian akan muncul notifikasi bahwa pembuatan tabungan rencana berhasil. Kemudian jika di situ ada muncul, teman-teman juga bisa klik dan nanti akan terlihat detail tabungannya kayak gitu. Atau misalnya teman-teman mau coba logout, kemudian coba login, dia tabungan rencana itu bakal muncul di bawah rekening utama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga punya deposito, biasanya dia adalah yang paling pertama itu tabungan utama, kemudian tabungan deposito, kemudian baru mandiri tabungan rencana kayak gitu. Nah, jadi teman-teman selain buat kurban, teman-teman juga bisa buka
yang sama contohnya untuk membuka tabungan menikah juga bisa. Dulu aku juga pakai tabungan menikah dengan itu. Kemudian untuk DP rumah misalnya, atau renovasi rumah, atau mungkin tabungan pendidikan anak, atau tabungan lain-lain, bahkan pensiun pun bisa kayak gitu. Dan untuk membuka rekening tabungan rencana ini itu adalah minimal 100.000, dan kita sendiri yang mengatur ya, tapi minimalnya 100.000. Kemudian minimal lama menabungnya adalah 1 tahun ya. Dan misalnya nih pas tanggal jatuh tempo teman-teman belum butuh, katakanlah tahun depan ketika waktunya akan berkurban, teman-teman ada rejeki terus belum butuh tabungan rencana itu, teman-teman bisa pakai uang dari maksudnya yang teman-teman punya itu, dan tabungan rencananya bisa perpanjang ya, tapi tentunya diperpanjang sebelum jatuh tempo, dan kalian bisa mengganti untuk keperluan yang lain. Sekian video aku mengenai cara membuka mandiri tabungan rencana melalui aplikasi Livin untuk berkurban di tahun 2025 sebagai salah satu metode menabung agar lebih mudah ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin akan ada rencana untuk menabung berkurban di tahun depan, atau mungkin memerlukan untuk tabungan lain ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum.